Berpikir logis tentang kisah awal laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Saya Clara Mela. Kita akan mengawali dari ayat yang ke-21. Di situ tertulis, "Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging." Mengamati bagian ini atau ayat ini, jika kisahnya dilihat secara letterlek, karena beberapa argumen yang mengatakan bahwa kisah ini benar-benar terjadi, namun argumen yang lain mengatakan kisah ini hanyalah hikayat yang bermakna simbolis. Bagi yang melihat dan mempercayai bahwa kisah ini benar-benar terjadi, harus mengakui bahwa inilah operasi medis pertama atas tubuh manusia. Dan Tuhan Allah lah yang melakukan operasi medis ini. Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak, dan Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya. Kata mengambil, entah dengan cara mematahkan, atau memotong, atau mencabut, memang tidak dijelaskan dengan detail. Tetapi di situ dikatakan, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tahapan ini adalah tahapan sebelum seseorang dioperasi, yaitu yang pertama, membuat pasien tidur nyenyak, dan setelah itu mulai menyentuh daging tubuh pasien, kemudian perlahan-lahan mensayatinya. Di sini Allah tentu memakai langkah-langkah medis yang bertanggung jawab, sebab Allah adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Dalam Amsal 2 ayat yang ke-6, di situ tertulis, "Sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Pengetahuan Allah tidak pernah bertentangan dengan hal-hal yang bersifat rasional yang bisa dipertanggungjawabkan. Allah membuat dalam bahasa medis anestesi untuk yang pertama kali dengan menghentikan atau memblokir sinyal saraf atau pusat rasa sakit pada bagian yang akan dioperasi, sehingga Adam harus dibuat tidur nyenyak, deep sleep, sebelum rusuknya dikeluarkan. Tentu anestesi yang Allah buat bukanlah setengah atau half, tetapi full. Sebab kata deep sleep, tidur nyenyak, artinya Adam benar-benar dalam keadaan tidak sadar atau berada dalam alam bawah sadar. Allah tentu tidak menggunakan salep, suntikan, atau semprotan tertentu, tetapi yang Allah gunakan adalah kuasanya yang melebihi kekuatan obat-obatan yang biasanya dipakai oleh manusia. Allah bersabda, dan seperti yang Allah perintahkan, salah satu rusuk Adam keluar darinya. Karena Allah adalah roh, tentu Allah tidak bekerja seperti manusia. Jadi jangan kita membayangkan bahwa Allah bekerja dengan tangan atau dengan jari-jari tepat seperti seorang dokter. Allah tentu bekerja dengan cara-caranya yang maha kuasa dan yang tidak bisa kita pahami dengan sempurna. Selanjutnya dikatakan, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tetapi pertanyaannya, apakah memang terjadi demikian? Sebab tatanan rusuk laki-laki dan perempuan sama-sama terdapat pada bagian kanan maupun kiri tubuh. Lalu, jika salah satu rusuk Adam diambil, maka apakah sebenarnya
sebelumnya Adam mempunyai benar-benar lebih satu rusuk? Sebab jika satu rusuk berkurang, maka tidak akan simetris antara bagian kanan dan kiri tubuh laki-laki, dan hal tersebut tentu akan memberikan efek atau masalah pada organ tubuh bagian atas laki-laki, sebab kesimetrisan jumlah bahkan posisi tulang rusuk kanan dan kiri yang menyangga dada dan memberikan keseimbangan pada fungsi-fungsi internal, yaitu bagian dada kanan dan kiri antara lain melindungi jantung, paru-paru, hati, saraf-saraf di bagian dada, aliran darah, dan lain sebagainya. Dan jika salah satu rusuk hilang, maka akan ada celah di bagian tertentu dari rusuk yang sejajar atau simetris tersebut, entah rusuk depan atau belakang, dan pasti mempengaruhi bagian internal tubuh yang disanggah dari luar oleh rusuk yang hilang tersebut. Bayangkan, misalnya, jika pada sebuah bangunan salah satu batu batanya hilang. Pertanyaan lain, yaitu jika Allah sudah menciptakan Adam secara sempurna saat pertama kali, bisa dilihat dalam Kejadian 2 ayat 7, untuk apa Allah harus merubah ciptaannya yang sungguh amat baik itu dengan, dalam tanda kutip, saya pakai, harus bersusah payah. Setelah itu mengambil salah satu rusuk yang telah dengan sempurna ditempatkannya dalam tubuhnya itu, dan Allah tahu bahwa Adam atau seorang laki-laki, seorang manusia, membutuhkan rusuk yang tentu saja sehat dan haruslah simetris posisinya sesuai dengan fungsi-fungsinya untuk menopang bagian-bagian internal tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Jadi jika dipertimbangkan secara rasional, maka tentu makna simbolis lebih bisa diterima. Mensimbolkan hakikat seorang laki-laki dan perempuan, maka ayat ini sesungguhnya berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban. Ayat 22, di situ tertulis, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Di sini memakai rusuk untuk menjelaskan antara kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Dan kata ini sangat tepat dan logis, sebab rusuk terletak pada bagian sisi, menyamping, kanan dan kiri. Artinya laki-laki dan perempuan bersisian, bersampingan, sama, setara, sederajat satu sama lain. Jadi menjadikan rusuk sebagai bagian dari penciptaan Hawa atau perempuan yang diambil dari Adam atau laki-laki, menjelaskan tentang perempuan yang mempunyai posisi yang sama dan tak sedikit pun berbeda, entah dalam hal hak maupun kewajiban dari laki-laki. Hak dan kewajiban di sini tidak harus sama dalam pengertian letterlek, sama persis. Sebab setiap manusia mempunyai tanggung jawab dan kemampuan yang berbeda dalam kehidupan kesehariannya. Namun yang dimaksudkan dengan hak dan kewajiban yang sama yaitu kualitas dan esensi atau nilai dari hak dan kewajiban yang dimaksud setara dalam hal ini. Lalu fungsi tulang rusuk melindungi bagian-bagian internal, menjelaskan tentang laki-laki sebagai pelindung yang melindungi perempuan. Sebab secara kodrat alami, laki-laki lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan perempuan dalam beberapa hal, misalnya fisik. Dan perempuan lebih kuat dalam perasaan. Kekuatan eksternal dan internal
dapat dijelaskan bahwa laki-laki mendominasi kekuatan eksternal dan perempuan mendominasi kekuatan internal, gefühl, feeling, sehingga saling mensupport dan mendukung, menghargai satu sama lain. Dalam hal ini, tentu yang dimaksud bukan saja karena relasi seksual atau intim, tetapi termasuk dalam kehidupan keseharian hubungan laki-laki dan perempuan secara general. Ayat yang ke-23, di situ tertulis, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Sekali lagi menjelaskan tentang makna simbolis. Mengapa? Sebab perempuan dan laki-laki bukanlah pasangan inses yang berasal dari tulang dan daging atau darah yang sama, genetik yang sama. Mereka haruslah berasal dari latar belakang genetik atau darah dan daging yang berbeda. Sebab inses, hubungan darah secara langsung, dilarang oleh Tuhan dan dilarang dalam agama apapun, serta berbahaya bagi keturunan dari anak-anak yang dikandung, seperti kelainan kromosom, cacat bawaan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, mengapa ada perkawinan antara saudara atau antara ayah dan anak dalam kisah-kisah yang terdapat dalam Alkitab? Jawabannya oleh karena gaya hidup dan kebiasaan masyarakat lokal saat itu, tetapi bukan berarti Tuhan menghendaki gaya hidup demikian. Sebab manusia mempunyai dan diberi kehendak bebas, free will oleh Tuhan, dan dengan demikian manusia harus memutuskan sendiri apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Misalnya dalam Perjanjian Lama, gaya hidup orang-orang Sodom dan Gomora yang diikuti oleh anak-anak perempuan Lot. Sehingga setelah peristiwa penghukuman atas Sodom dan Gomora pun, kedua anak perempuan Lot masih saja hidup dalam kebobrokan dengan tanpa takut dan pertimbangan hati nurani dan akal sehat memperkosa ayahnya sendiri. Tentu tanpa sepengetahuan Lot. Dan kisah ini bisa dilihat dalam Kejadian 19 ayat 20 sampai 38. Walaupun kedua anak perempuan tersebut melakukannya dengan alasan tidak ada laki-laki di negeri ini dan karena ingin menyambung keturunan. Namun, tentu Tuhan tidak mengendaki hubungan inses ini. Bisa dilihat dalam Imamat 18, khususnya yang dipoinkan yaitu ayat 6 sampai 13. Gaya hidup yang tidak menggunakan hati nurani dan akal sehat ini tentu tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab kedua anak perempuan Lot berasal dari tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi perkataan tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ini lebih bermakna keintiman dari relasi laki-laki dan perempuan yang tentu bukan berasal dari genetik yang sama, tetapi yang menjurus atau bersifat relasi intim atau seksual dan yang harus berasal dari latar belakang genetik yang berbeda atau bukan dari keturunan langsung. Ayat yang ke-24 di situ ditulis, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging." Tanpa memandang rendah tata cara gereja atau lembaga-lembaga keagamaan apapun saat ini, namun ayat ini
tidak berbicara tentang perkawinan di gereja atau lembaga keagamaan apapun. Sebab hubungan laki-laki dan perempuan dalam ayat ini tidak didasarkan oleh karena persetujuan sebuah institusi atau organisasi keagamaan formal yang fungsinya lebih bersifat dokumentasi atau administratif, tetapi kata keduanya menjadi satu daging bermakna keintiman yang tentu sebelumnya harus dibangun oleh pengenalan, pemahaman, saling menghormati, saling melindungi, dan dilindungi seperti makna dan fungsi dari kata tulang rusuk. Jika sebuah relasi tidak didasari oleh makna dan fungsi dari kata tulang rusuk, maka esensi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mastab atau ukuran konsep masyarakat saat ini, walau dianggap benar, baik, atau luar biasa sekalipun, misalnya oleh karena sudah menikah di gereja atau kantor urusan agama atau institusi keagamaan tertentu, atau oleh karena sudah dijodohkan, atau oleh karena secara administratif dilegalkan, tetapi dalam perjalanannya tidak berguna dan tidak efektif bagi kedua belah pihak, sebab dibangun oleh karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memaknai dan memfungsikan prinsip-prinsip teologis dan psikologis dari kata tulang rusuk, yaitu melindungi, yang secara simbolis bermakna kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban. Ayat yang terakhir, ayat 25, di situ tertulis, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kata telanjang, naked, di sini menjelaskan tentang keterbukaan dalam segala hal, yaitu fisik, pikiran, dan hati. Dan kata manusia menunjuk pada Adam atau laki-laki, serta kata istrinya menunjuk kepada perempuan, sebagaimana tertulis dalam ayat-ayat sebelumnya. Artinya, lawan genital dari laki-laki dan bukan menunjuk kepada predikat atau relasi administratif dan organisatoris istri atau suami atau bahkan netral genital, tetapi kepada maskulin dan feminim, artinya hubungan intim atau seksual yang terjadi antara dua jenis kelamin atau gender yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, dan bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan atau hubungan incest yang berasal dari darah atau genetik yang sama. Demikian, dan saya harap menjadi berkat bagi Anda sekalian.